Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Parmum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi tentang struktur, conduct, dan performance. Sebelum langkah lebih lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Anastasia Rohma dengan NIM 20170111073 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentase pada kesempatan kali ini. Adapun anggota kelompok 1 yaitu yang pertama ada Nofri Sertika Saragih dengan NIM 20170111073 dan Imadi Aditya Krisnananda dengan NIM 20170111088. Untuk hemat waktu, kami akan memulai presentasi kali ini. Adapun pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang yang pertama pengertian struktur, conduct, dan performance. Yang kedua hubungan keterkaitan antara elemen dalam pendekatan SCP, dan yang ketiga yaitu kritik paradigma SCP. Materi yang pertama, pengertian struktur, conduct, dan performance atau yang biasa disebut dengan SCP merupakan 3 pilar utama yang dapat digunakan untuk melihat kondisi struktur dan persaingan di dunia industri, termasuk pasar media massa. SCP Framework adalah sebuah paradigma yang menyatakan bahwa struktur pasar akan menentukan perilaku strategis, para pemain, dan kinerja keseluruhan, serta efisiensi sosial dari pasar itu. Perilaku pasar merupakan pola perilaku yang diikuti oleh perusahaan-perusahaan yang ada di pasar dalam menyesuaikan diri dengan pasar, dengan tujuan untuk mencapai tujuan masing-masing perusahaan. Perilaku pasar mencakup penentuan harga, jenis, dan kuantitas produk yang akan dijual, standar proses dan kualitas produk, strategi periklanan, penelitian dan pengembangan, serta berbagai bentuk praktik persaingan maupun kerjasama yang ada di pasar. Ada 3 elemen pasar yang dianggap penting karena mempengaruhi perilaku pasar yang ditunjukkan oleh penjual dan pembeli. Elemen-elemen ini adalah struktur, perilaku, dan kinerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Nofri Sertika Saragih dengan nomor induk mahasiswa 2017011078. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur. Struktur mengacu pada konstruksi, pembentukan, dan susunan organisasi industri. Ini juga menggambarkan jenis lingkungan di mana suatu organisasi atau pasar beroperasi. Misalnya, pasar mungkin beroperasi mendekati pasar persaingan sempurna, oligopoli, atau monopolistik. Variabel-variabel utama yang terdapat dalam elemen ini adalah yang pertama, distribusi jumlah dan skala pembeli dan penjual. Yang kedua yaitu hambatan pasar. Yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Dan yang keempat yaitu interaksi vertikal dan diversifikasi. Yang kedua yaitu perilaku atau konduk. Perilaku menggambarkan perilaku atau tingkah laku pembeli dan penjual dan cara berinteraksi satu sama lain dengan cara mereka berperilaku. Perilaku atau konduk dibagi menjadi 3 perilaku, yaitu yang pertama, perilaku berdasarkan penguasaan pasar. Pada perilaku berdasarkan penguasaan pasar dapat diartikan sebagai seberapa besar perusahaan dapat menguasai pasar. Yang kedua yaitu perilaku berdasarkan jenis layanan. Jenis layanan merupakan jenis layanan yang dipilih oleh maskapai dalam melakukan bisnis yang dilakukan. Bentuk layanan tersebut seperti full service, medium service, dan minimum service. Dan yang ketiga yaitu perilaku berdasarkan tingkat promosi. Untuk menarik minat konsumen, perusahaan memberikan promo dan memasang iklan pada media massa maupun media cetak. Adapun variabel-variabel utama yang terdapat dalam elemen ini, yang pertama yaitu tujuan bisnis. Tujuan bisnis dari suatu perusahaan
sering diutamakan oleh karakteristik struktural dari suatu industri, khususnya distribusi skala perusahaan. Yang kedua yaitu kebijakan harga. Kebijakan harga yang dapat diterapkan oleh perusahaan antara lain cost plus pricing, marginal cost pricing, entry deterring pricing, predatory pricing, dan price leadership and price discrimination. Dan yang ketiga yaitu desain produk periklanan dan pemasaran. Diferensiasi produk tidak hanya merupakan elemen struktur yang bersifat given, namun bisa juga merupakan elemen perilaku, khususnya dilihat dari perannya sebagai strategi perusahaan. Yang keempat yaitu penelitian dan pengembangan. Cakupan, efektivitas, dan derajat penyebaran sejauh mana ide atau penemuan baru diadopsi oleh perusahaan selain penemunya, serta penelitian dan pengembangan merupakan penentu utama dari kemajuan teknologi. Yang keempat yaitu kolusi. Kolusi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang menghindari kompetisi, baik harga maupun non-harga. Dan yang kelima yaitu merger. Merger dapat dibagi menjadi dua, yaitu merger horizontal dan merger vertikal. Merger horizontal terjadi antara perusahaan yang memproduksi barang yang serupa. Sementara merger vertikal terjadi antara perusahaan yang aktivitasnya produksinya saling terkait. Merger horizontal berpengaruh secara langsung terhadap konsentrasi produsen, baik penjual dalam pasar. Dan yang ketiga yaitu kinerja atau performance. Mengacu pada pencapaian atau hasil pasar, variabel performance yang melengkapi pengambilan keputusan industri media mencakup bagaimana perusahaan dalam pasar media memberikan kontribusi terhadap kesempatan yang sama bagi para pegawainya. Untuk keperluan analisis, variabel-variabel tersebut dapat disederhanakan menjadi 3 indikator. Yang pertama yaitu efisiensi, yang kedua yaitu penggunaan teknologi, dan yang ketiga yaitu kemampuan meningkatkan konsumen. Sekian yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai variabel. Variabel utama yang terdapat dalam elemen ini adalah teori menurut neoklasik yang digunakan pendekatan SCP. Adapun indikator yang pertumbuhan seperti pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aset, atau pertumbuhan lapangan kerja dapat menilai poin perusahaan. Kualitas produk dapat menjadi indikator yang penting ketika kepuasan konsumen menjadi tujuan utama perusahaan. Indikator ini. Perkembangan teknologi. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi mampu menciptakan dampak yang sangat besar bagi pasar, terutama melalui pengaruh terhadap sisa-sisa pemerintahan dan sisi penawaran. Efisiensi. Di efisiensi ini dengan hal-hal tersebut maka tenaga kerja dapat bekerja dengan efisien. Adapun materi selanjutnya yaitu hubungan keterkaitan antar elemen dalam pendekatan SCP. Berdasarkan logika SCP yang ditentukan oleh Mosan dan Bain, hubungan ketentuan alternatif SCP mengalir dalam struktur menjadi kinerja. Meskipun demikian, digambarkan sejumlah kemampuan lain seperti dari kerja mampu ke perilaku, dari perilaku menuju ke struktur, dan dari kerja menuju ke struktur. Kritik kritik paradigma SCP. Adapun kritik tersebut sebagai berikut. Paradigma SCP masih banyak memanfaatkan teori-teori ekonomi mikro dan teori perusahaan neoklasik dalam analisa bagaimanapun juga teori tersebut seringkali tidak mampu menganalisis secara tepat hubungan antara struktur pelaku dan kinerja. Sering terjadinya tempat kesulitan dalam mengklarifikasikan antara variabel tertentu tergolong dalam struktur perilaku atau kinerja. Adapun materi selanjutnya itu infographic style. Perencanaan kinerja dari tiap perusahaan tidak dapat dimaksakan. Hal tersebut dikarenakan merupakan kesuksesan dan mencapai tujuan.
Dalam analisis epidermis, dalam pendekatan SCP, pada umumnya hanya digunakan indikator-indikator yang mudah diakses saja. Nah, sesuai dengan variabel-variabel lain yang membentuk elemen SCP. Jarang sekali digunakan misalnya di jarak integrated vertikal, lokasi, tingkat kemajuan teknologi, dan efisiensi produktif. Sekian presentasi dari saya. Akan